Silakan duduk, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Memasuki minggu yang pertama di bulan yang baru ini, November. Ada satu tema yang sudah dicanangkan untuk kita, yaitu bulan yang penuh dengan ucapan syukur, November Gratitude. Satu topik yang akan saya angkat sebagai bahan renungan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tentang doa yang benar. Topik ini diambil dari kisah seputar khotbah Yesus di atas bukit yang kita kenal dengan istilah beatitude atau ucapan berkat. Kita tahu bahwa fokus utama dari pengajaran Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit adalah bagaimana kita, sikap dan perilaku kita di dalam menyambut datangnya kerajaan Allah. Memang saudara, ada perbedaan pandangan di antara para sarjana Alkitab, para hamba Tuhan tentang konsep datangnya kerajaan Allah ini. Satu kelompok mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Ya, jadi kita nggak perlu menunggu lagi. Kerajaan Allah sudah datang. Dan itu kita bisa melihat lewat kisah-kisah di mana dicatat dalam kitab-kitab Injil, di mana Yesus seringkali berbicara, khususnya salah satu contoh ketika Yesus mengusir orang yang kesurupan setan. Di situ Yesus mengusir dan menyembuhkan orang yang kesurupan, dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi kemudian menuduh Yesus dengan mengatakan engkau mengusir setan dengan penghulu setan. Dengan Beelzebul engkau mengusir setan. Yesus mengatakan kalau satu kerajaan saling bertentangan, bagaimana kerajaan itu bisa bertahan? Kemudian Yesus berkata seperti ini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Jadi Yesus sekali tegas mengatakan kerajaan Allah itu sudah datang. Dan ada lagi satu okasi, satu kejadian yang dicatat dalam kitab-kitab Injil, di mana orang Farisi datang lagi kepada Yesus dan dia bertanya, apabila kerajaan Allah itu datang? Yesus berkata seperti ini, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Jadi bukan secara fisik yang kelihatan. Yesus bilang tanpa tanda-tanda lahiriah, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada padamu. Jadi lewat ayat-ayat ini Yesus sedang menegaskan kerajaan Allah datang, sudah ada pada kita, dan itu tidak dalam bentuk fisik, tetapi dalam kuasa-kuasa ilahi. Bagaimana Yesus mengusir setan, dan bagaimana Yesus menyembuhkan, murid-murid Yesus mengusir setan, murid-murid Yesus mencelikan mata yang buta, orang lumpuh berjalan. Itulah tanda-tanda kuasa Allah itu sudah hadir di tengah-tengah kita dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, di dalam bagian lain sebaliknya juga. Ya, sehingga kelompok yang kedua ini mengatakan kerajaan Allah itu belum datang. Sebab Yesus juga seringkali mengatakan di dalam peristiwa-peristiwa, dia mengatakan bahwa bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kalau sudah dekat kan belum datang gitu ya. Nah, ketika dia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, kalau kamu ketemu orang sakit, sembuhkanlah. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau sudah dekat kan belum datang ya. Dan kemudian Yesus juga orang-orang Farisi juga ketika berdebat dengan Yesus, dan Yesus melihat salah satu ada orang Farisi yang kelihatannya bijaksana. Kemudian Yesus berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan sorga. Nah, sehingga bagian ini mengatakan kerajaan Allah belum datang. Ya, tetapi ada lagi kelompok yang ketiga, saudara. Kelompok yang ketiga ini melihat bahwa dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Alkitab mengatakan kerajaan Allah sudah datang dan kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi mencoba menyelaraskan, mengharmonisasikan pandangan ini
dengan mengatakan kerajaan Allah sudah datang, bukan dalam bentuk lahiriah tapi dengan kuasa-kuasa, tetapi akan direalisasikan secara penuh, akan diwujudkan secara penuh di masa yang akan datang. Jadi itu yang disebut dengan already but not yet. Sudah tapi belum semuanya. Already but not yet. Mungkin bisa kita gambarkan seperti ibu kota ibu IKN ya, ibu kota Nusantara yang baru. Kalau saudara ditanya, IKN udah ada belum? Mungkin jawabannya udah ada, tapi belum. Ya, sebab kalau kita ke sana mungkin atau kita lihat berita-berita, IKN itu sudah ada pekerjaan-pekerjaan, ya. Bahkan menurut berita istana presiden, gedung kementerian dan juga sekretariat negara, infrastruktur itu sudah dilakukan sekitar 20-30%. Berarti IKN itu sudah ada. Saudara sudah lihat pekerjaannya, saudara lihat usahanya, rancangannya. IKN itu sudah hadir di sana. Tapi belum berfungsi secara penuh. Belum menjadi realitas full. Ya, nanti akan terwujud menjadi ibu kota yang baru. Nah mungkin seperti itu saudara. Makanya Yesus seringkali juga mengatakan di dalam mengajarkan murid-muridnya, mau dibandingkan apa ya kerajaan itu? Mau pakai perumpamaan apa ya kerajaan itu? Maka Yesus membandingkan dan mengumpamakannya seperti biji sesawi. Biji yang paling kecil, tapi ketika ditanam dia bertumbuh menjadi besar, lebih besar dari semua jenis sayuran, bahkan ranting-rantingnya, dahan-dahannya itu dipakai burung untuk membuat sarang katanya. Jadi mulai dari kecil ya, tiba-tiba benar-benar terwujud nyata. Dan juga ragi yang ditaruh di dalam tepung terigu, yang akhirnya membuat semuanya menjadi kamir gitu ya. Nah jadi di sini kita bisa menyimpulkan saudara bahwa ya kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah sudah ada pada kita. Kita memiliki kuasa-kuasa, kita memiliki kuasa-kuasa, kita memiliki berkat-berkat yang memang sudah Allah sediakan di dalam kerajaan Allah dan akan direalisasikan nanti ketika dia datang yang kedua kali menjadi wujud yang nyata. Ya, itu sebabnya di dalam khotbah Yesus di atas bukit itu berbicara banyak hal. Selama kita dalam penantian datangnya kerajaan Allah secara real, kita sedang menjalankan kerajaan Allah. Kerajaan Allah sedang bekerja dalam hidup kita sekarang. Tapi sambil menantikan realisasi secara penuh, maka Yesus mengajarkan bagaimana mengendalikan amarah kita. Bagaimana kita menjadi terang dan garam dunia. Bagaimana kita bisa melakukan hukum Taurat yang lebih baik. Maksudnya hukum-hukum keagamaan yang lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Banyak hal. Dan bagian pasal ke-6, Yesus berkata tentang secara khusus bagaimana seharusnya kita sambil menantikan datangnya kerajaan Allah, bagaimana sih kita menjalankan kewajiban agama kita. Bagaimana menjalankan kewajiban agama kita. Nah oleh sebab itu mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 6 ini. Bicara tentang menjalankan kewajiban agama yang terambil dari ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Matius 6 ayat 5 sampai dengan 8. Ada 3 hal yang Yesus angkat bagaimana kita harusnya menjalankan kewajiban agama kita. Yang pertama adalah sedekah, bagaimana cara memberi, ya, dan juga bagaimana cara berdoa dan bagaimana cara berpuasa. Nah, kita akan fokus kepada bagaimana caranya kita berdoa dengan benar, ya. Berdoa dengan benar. Doa orang benar. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi
akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pasal 6 ini sekali lagi topik tentang menjalankan kewajiban ibadah, kewajiban agama, ya, dan kita akan fokus kepada cara berdoa yang benar. Bagian ini dibagi menjadi 2 bagian dan ada 2 poin penting di situ. Yang pertama, doa orang benar adalah doa yang disertai dengan motivasi yang benar. Itu ada di dalam ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan, apabila kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Kuncinya di sini orang munafik, saudara. Ya, orang munafik itu artinya tindakan itu enggak sama ucapannya. Artinya perilaku hidupnya itu enggak sama dengan apa yang dirasakan dalam hatinya maupun pikirannya. Itu orang munafik. Dan Yesus mengatakan orang yang munafik seperti ini biasanya punya ciri-ciri. Dia suka berdiri dalam rumah ibadat, dia berdoa di situ dan dikatakan juga di tikungan jalan. Dan Yesus menegaskan karena dia punya tujuan supaya dilihat orang. Karena mereka itu sebenarnya mau pamer. Mereka itu sebenarnya mau mencari perhatian, mau mencari pujian dan kehormatan untuk dirinya sendiri. Jadi di sini dia berdoa fokus kepada dirinya sendiri. Bukan fokus kepada kemurahan Tuhan, bukan fokus pada kebaikan Tuhan, bukan fokus kepada pribadi Allah yang sesungguhnya. Jadi yang menjadi masalah begini saudara, bukan berarti bahwa kita nggak boleh berdoa di gereja gitu ya. Sambil berdiri berdoa nggak boleh, bukan. Bukan juga nggak boleh berdoa di tempat terbuka, bukan. Ya, yang menjadi masalah bukan tempatnya, saudara. Yang menjadi masalah adalah sikapnya. Yang menjadi masalah adalah motivasinya di situ. Jadi dia hanya fokus untuk memuaskan diri sendiri, bukannya untuk fokus pada pribadi Allah. Jadi doa orang yang benar dikatakan oleh Yesus, dia berbeda dengan cara seperti ini. Ya, dengan motivasi seperti ini. Kalau kamu berdoa, masuk ke kamar. Ke kamar di sini sebenarnya artinya bagian yang paling tersembunyi. Ya, kalau ada rumah mungkin di gudang begitu ya. Kalau ya mungkin ya, pokoknya bagian yang paling tersembunyi dan enggak cukup sampai di situ. Kunci. Gitu ya, kunci. Jadi sekali lagi saudara, jangan berpikir bahwa ini lagi bicara tempatnya, bukan. Ya, tetapi motivasinya. Masalahnya bukan di tempatnya. Maksudnya di sini kunci tersembunyi karena dibandingkan dengan orang munafik yang ingin mencari perhatian. Ya, jadi jangan saudara pikir, ngapain ke gereja? Memangnya berdoa nggak bisa di rumah? Pakai ayat ini saudara. Ya, ngapain berdoa rame-rame pagi-pagi atau ada persekutuan doa? Memangnya di rumah nggak bisa? Pakai ayat ini lagi saudara. Enggak, ya. Kita berdoa saling mendoakan sebagai tubuh Kristus, kita bersama-sama memuji Tuhan sebagai tubuh Kristus, kita memperhatikan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus, membangun satu dengan yang lain, kita tidak punya semua karunia, kita butuh anggota tubuh Kristus yang lain. Itu tujuannya kita bergereja, ya, saling memperhatikan. Jadi tujuan kita bergereja nggak bisa dilakukan sendiri. Nah, makanya di sini bukan berarti bahwa kalau mau berdoa sama Tuhan itu harus menyendiri, harus ini, enggak ya. Tetapi lebih kepada motivasinya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan yang pertama, doa orang benar harus disertai dengan dimulai dari motivasi yang benar. Datang dengan hati yang tulus, bukan karena kewajiban. Kalau nggak datang nggak enak sama Bu Gembala, sama Bapak Gembala. Nanti kalau nggak datang nggak enak, nanti dicariin, ya bukan. Tetapi datang karena kita memang mau bersekutu bersama, bukan sekedar
legalitas kewajiban agama, tetapi sebagai bentuk pengakuan. Bentuk pengakuan kita dan atas keyakinan dan pengertian kita bahwa doa itu adalah saat kita di mana kita berkomunikasi dengan Allah. Berbicara dengan Allah. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa Allah adalah pribadi, Allah yang hidup. Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang mengerti. Bahkan dia Allah yang mengetahui segalanya. Dan juga dia Allah yang sanggup untuk melakukan apa yang kita ajukan dalam permohonan kita. Doa sebagai bentuk bahwa kita benar-benar mengakui kuasa Allah, kedaulatan Allah, dan kita bergantung kepada Dia. Kita berharap kepada Dia. Makanya bagian pertama Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang miskin di sini artinya orang yang nggak bisa punya apa-apa, nggak bergantung apa-apa selain daripada Tuhan. Seperti itu, ya. Dan doa adalah bagian daripada bentuk wujud yang nyata bahwa kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus datang dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur kita yang paling besar, bahwa saya datang ingin bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik buat kehidupan kita. Amin. Karena Dia selalu memperhatikan kita, karena Dia selalu merancangkan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Bahwa Dia sudah berjanji akan menuntun kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Dia menuntun dengan kuasanya, dengan kasihnya. Jadi kita datang, kita berdoa, paling tidak dengan rasa ucapan syukur yang besar. Sebagai wujud nyata bahwa kita membutuhkan Dia. Itu yang pertama, ya. Jadi tidak fokus hanya diri sendiri seperti orang Farisi. Bukan hanya egosentris, tapi lebih kepada teosentris. Berpusat kepada Allah. Ya, karena Allah itu sanggup melakukan apa saja bagi kita. Amin. Untuk kebaikan kita. Itu yang pertama, saudara. Ya, doa orang benar harus disertai yang pertama dengan motivasi yang benar. Dan bagian yang kedua, poin yang kedua, doa orang benar selain daripada motivasi yang benar, kalau kita punya motivasi yang benar, maka otomatis saudara, kalau motivasi kita benar, otomatis doa kita caranya juga menjadi benar. Kalau motivasi kita sudah salah, doa kita pasti salah. Betul enggak? Ya, ini enggak bisa dilepaskan seperti dua sisi mata uang. Kalau saudara punya fokus kepada Allah, saudara tahu kebaikan Tuhan, saudara bersyukur, dan saudara berdoa dengan motivasi yang benar, maka perkataan saudara, ucapan saudara, itu juga pasti dengan cara yang benar. Dan Yesus menegaskan di sini, lagi pula maksudnya begini, kalau kamu motivasinya benar, pasti ya, kamu caranya juga benar. Jangan kamu berdoa bertele-tele. Bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka kalau banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi jangan kamu seperti mereka berdoanya bertele-tele, jangan berdoanya banyak kata-katanya. Sebab Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapa tahu apa yang kamu perlukan bahkan sebelum kamu minta kepadanya. Wah, ini luar biasa sekali saudara. Kalau saudara memahami ayat ini, ya saudara nggak perlu minta pun dia tahu apa yang kita butuhkan. Ini yang disebut Allah yang maha tahu. Ya, Allah yang tak terbatas itu. Tapi jangan berpikir saudara menyalahartikan, jangan bertele-tele itu, wah kita doa jangan panjang-panjang, nggak boleh banyak-banyak, itu singkat aja gitu ya. Makanya ketika disuruh doa, ya kita doakan untuk misalnya untuk rencana Natal kita. Kita doakan untuk mensyukuri makanan yang sudah Tuhan berikan ini. Ya, doa makan begitu. Doanya nggak boleh bertele-tele lu. Nggak boleh banyak-banyak kata-kata. Bukan begitu ya saudara. Akhirnya berdoa, Tuhan kau tahu yang ku mau. Begitu. Ya kayak iklan Sprite begitu ya. Doakan yang lain. Tuhan kau tahu yang ku mau. Udah begitu ya, kan Tuhan tahu sebelum kita minta. Bukan seperti itu maksudnya.
kuncinya sama. Kalau tadi kuncinya itu adalah orang-orang munafik, sekarang orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu disamakan istilahnya dalam Alkitab itu orang yang fasik. Orang fasik ini adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengerti Allahnya itu seperti apa. Dia tidak paham bahwa Allahnya itu adalah Allah yang punya rancangan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya mereka ketika berdoa dengan Allah mereka berdoa kepada dewa-dewa mereka yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, tembaga, besi, kayu, batu. Ini adalah Allah-Allah dewa-dewa yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa mengetahui. Jadi itu sebabnya kalau saudara melihat kisah Nabi Elia ketika dia ditantang oleh sekitar 450 Nabi Baal berdoa untuk menurunkan api dari langit. Apa yang terjadi? Nabi-nabi Baal ini berseru, "Ya Baal, jawablah kami. Ya Baal, jawablah kami." Mengucapkan kata-kata yang sama berulang-ulang dari pagi sampai siang. Ini orang yang memang tidak mengenal Allah. Bukan Allah yang hidup tetapi Allah yang mati. Allah kita, Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tersembunyi tapi dia hidup. Allah yang tidak kelihatan tapi Allah yang bekerja. Allah yang tidak kelihatan tapi dia tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi Allah mereka Allah yang kelihatan tapi sebenarnya tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya di situ dikatakan mereka berdoa bertele-tele. Ya, dan dengan kata-kata yang banyak. Sama kasusnya juga di dalam perjanjian baru. Ada satu kisah di mana ketika Paulus datang ke Efesus. Dia memberitakan Injil di sana dan banyak orang yang bertobat. Mereka adalah orang-orang yang menyembah dewa Artemis, ya. Dan banyak orang yang bertobat dan kemudian meninggalkan keyakinannya. Semua kitab-kitab suci mereka dibakar, dibuang dan mengikut Yesus. Dan apa yang terjadi? Di situ dikatakan ada seorang pengusaha yang namanya Demetrius. Dia tukang perak, dia yang membuat kuil-kuil penyembahan Artemis. Akhirnya usahanya jadi nggak laku karena semua orang sudah bertobat. Dan disinilah dia marah, dia mengumpulkan orang-orang, menghasut orang-orang. Dan dia terus berusaha untuk menangkap Paulus dan teman-temannya dan memenjarakan mereka sambil berteriak. Besarlah Artemis dewa orang Efesus. Besarlah Artemis dewa orang Efesus. Alkitab mencatat mereka mengucapkan kata-kata yang sama ini. Terus saja. Artemis yang besar. Artemis terus saja ya selama 2 jam. Nah jadi itu maksudnya saudara. Kata bertele-tele dan banyaknya kata-kata. Jadi bukan berarti saudara bahwa Yesus melarang kita kalau berdoa itu panjang-panjang ya. Bukan berarti bahwa Yesus itu melarang kita mendoakan banyak hal. Bukan. Tetapi sebenarnya begini saudara. Di balik kata-kata yang mereka ucapkan. Sebenarnya mereka itu tidak mengenal Allah mereka. Di balik permohonan yang mereka ajukan. Di balik kata-kata yang mereka pakai. Sebenarnya mereka tidak mengerti. Siapa Allah yang mereka sembah itu. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa kita jangan seperti mereka seolah-olah bahwa Allah itu nggak bisa mendengar seperti Allah mereka, nggak bisa mengerti, nggak bisa mengetahui, bahkan nggak bisa bertindak. Kita jangan seperti itu. Makanya Yesus menyimpulkan bahkan sesungguhnya sebelum engkau mengucapkannya Allah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang baik buat kita. Itu sebabnya kita juga harus hati-hati saudara ya. Pengajaran-pengajaran yang mengajarkan name it and claim it. Saudara pernah dengar kan? Ya, katakan itu dan klaim begitu, ya. Hati-hati, ya. Atau saya mendeklarasikan, wah seolah-olah kita lebih tahu daripada Tuhan. Seolah-olah kita lebih faham, bijaksana daripada Allah. Kita mau mewujudkan apa yang kita pikir baik kepada Tuhan, ya. Tapi harus dalam koridor-koridor yang memang benar. Saudara, mungkin contoh yang paling baik
contoh yang paling sempurna adalah melihat bagaimana cara Yesus berdoa. Ketika dia di Taman Getsemani, dia harus melalui cawan murka Allah, dia harus menggantikan kita mati di kayu salib, dia harus yang kaya menjadi miskin, dia harus dihina, dicaci maki, bahkan disiksa, bahkan mati di kayu salib. Dan ketika dia berdoa, maka dia berdoa 3 kali, saudara. Dan topiknya juga sama, ya, topiknya sama. Tapi dia berdoa kepada Bapa yang dia kenal, bukan Bapa yang dia nggak kenal. Makanya ketika dia berdoa, yang pertama dia mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh pakai cara yang lain. Tetapi di sini Yesus berkata, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki. Ya, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Yesus pertama bicara keinginannya. Kalau boleh jangan lewati cawan ini. Dia tidak mau berpisah dengan Bapa. Bukannya dia nggak mau mati untuk kita karena dia tahu bahwa dia itu datang untuk sebagai penebus dosa kita. Tetapi di sini konsekuensinya adalah dia ditinggalkan Bapa. Makanya di kayu salib dikatakan Eloi, Eloi, lama sabatani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia sendiri di sana. Dia sendiri ditinggalkan Bapa di sana. Karena menanggung dosa manusia. Dia berasa ditinggalkan oleh bukan hanya murid-muridnya saja. Jadi kalau boleh lewat cawan ini. Dan setelah dia selesai berdoa, dia lihat murid-muridnya ketiduran. Ya, makanya dia tegur, masa kamu gak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dan berdoa bersama dia? Ya, tubuh lemah, roh memang kuat penurut tapi tubuh lemah. Akhirnya dia berdoa dan doanya yang sama. Sama tapi beda. Berbeda, saudara. Kalau saudara perhatikan yang kedua, akhirnya dia bilang begini, saudara. Jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali aku meminumnya, gitu ya. Jadi yang kedua mungkin bicaranya begini, oke deh, nggak ada jalan lain, aku harus minum. Biarlah, jadilah kehendakmu itu, so be it. Jadi berubah, saudara, karena dia tahu yang pertama ada keinginan dia sebagai manusia, ada sebagai keinginan sebagai anak Allah ini, nggak mau dia terpisah dengan Bapa atau dibiarkan ya. Melalui cawan ini. Tapi yang kedua, kalau memang tidak ada, jikalau memang tidak ada cawan ini tidak ada dan aku harus meminumnya, so be it. Dan kemudian Alkitab mencatat yang ketiga, dia mengucapkan kata-kata yang sama, so be it, God, begitu. Ya, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama, doa orang benar adalah doa yang disertai dengan motivasi yang benar. Dengan sikap ucapan syukur, gratitude yang besar bahwa dia Allah yang memang layak kita sembah. Kita datang bukan fokus kepada diri kita, tapi karena kita ingin menunjukkan penghargaan kita kepada Allah. Kita ingin menunjukkan hormat kita kepada Allah, apresiasi kita kepada Allah. Bahwa dia Allah yang mendengar, Allah yang mengerti, Allah yang mengetahui, bahkan Allah yang bertindak, yang menjaga kita di dalam setiap jalan hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban, itu yang pertama, saudara. Harus dengan motivasi yang benar. Dan yang kedua, motivasi yang benar tentunya akan membawa kita dengan cara yang benar juga. Jadi tidak fokus dan memaksa keinginan-keinginan kita sendiri. Tapi fokus pada kebaikan dan kemurahan Allah, ya kehendak Allah lah yang jadi. Will be done. Biar kehendakmu yang jadi. Saudara berani berdoa begitu enggak? Berani enggak? Berani enggak? Saya mau bersaksi, saudara. Sebenarnya kalau saya khotbah, saya paling anti bersaksi pribadi. Saya anti, ya, karena saya juga di kampus saya mengajar cara berkhotbah. Di situ saya mengajarkan, jangan sekali-kali berkhotbah dengan menggunakan kesaksian pribadi. Memang siapa kamu? Memang kamu hebat, begitu ya. Biarlah Alkitab yang menjadi kesaksian kita.
Kalau Alkitab kan nggak bisa salah ya. Kalau kita kan bisa salah ya. Hari ini kita setia, besok jangan-jangan kita jatuh, betul enggak? Ya, makanya saya nggak mau kesaksian pribadi. Nah ini saya terpaksa. Melanggar itu. Ya, melanggar. Karena begini saudara, ini benar-benar saya alami. Jadi April tahun lalu itu saya tiba-tiba kena serangan jantung. Sekitar jam setengah 6, jam 6. Itu bagian tengah, disebut dokter LAD ya. Saya cari-cari, itu paling bahaya katanya. Makanya disebut serangan widowmaker. Pembuat janda. Maksudnya yang kena serangan itu harusnya mati gitu loh. Jadi sisanya jandanya gitu kan. Widowmaker. Saya kena sekitar jam 6, saya langsung dibawa singkat cerita ya keluarga saya ke satu rumah sakit di Tangerang. Tetapi nunggu katanya, dokternya baru praktek jam 10 katanya. Masya Allah begitu ya. Saya nggak khawatir sama sekali saudara. Enggak. Ya, saya nggak takut waktu itu. Yang takut itu istri saya sama saya. Yang khawatir, apalagi suruh tanda tangan. Katanya dia bilang, ini bukan soal kamu hidup atau mati. Ini gimana bayarnya ini katanya. Waktu dia tanda tangan. Ya, nah saudara akhirnya datanglah salah satu murid saya karena mendengar. Saya nggak kabarin ke siapa-siapa. Sebenarnya saya cuma bilang begini, kelas hari ini ditiadakan karena pokoknya ditiadakan. Nah, ada yang nanya kenapa? Ya kalau ditanya ya udah pasti dijawab. Oh enggak, karena Bapak dia sakit. Di mana begini? Akhirnya dia datang karena dokternya nggak datang dan ini penting ya. Biasanya kan sakit jantung kalau harus cepat ya. Saya akhirnya dibawa saudara ke rumah sakit Kelapa Gading sini, mitra keluarga. Dan akhirnya sekitar jam 11.30 saya baru ditindak. Biasanya itu sudah lewat saudara. Nah, waktu saat itu, terus terang saya nggak khawatir. Karena saya percaya yang jaga keluarga saya pasti Tuhan juga begitu kan. Saya nggak khawatir dan saya nggak takut. Bahkan waktu saya berdoa, saya nggak minta mujizat Tuhan, enggak. Karena saya percaya bahwa mujizat itu kemurahan Tuhan. Yang saya perlu minta kemurahannya bukan mujizatnya gitu. Cara Tuhan bagaimana ya terserah Tuhan lah. Kalau saya bilang ya kalau mau mati matilah, tapi kalau mau hidup biarkan aku melayani. Akhirnya saya teringat. Saya teringat cerita Hizkia saudara. Hizkia kan raja yang hebat yang mereformasi Israel dari penyembahan berhala kembali kepada Tuhan. Ya, wah dia luar biasa. Ketika dia sakit dan dia mau mati, dia memohon untuk diperpanjang umurnya. Akhirnya Tuhan kasih 15 tahun lagi. Saya ingat cerita itu. Waktu saya tunggu, saya belum ditindak di ruangan gitu ya. Saya bilang, Tuhan, saya mau minta tapi malu begitu ya. Hizkia diperpanjang 15 tahun, tapi dia hebat. Dia mereformasi bangsa Israel kembali kepada Tuhan dari penyembahan berhala. Tapi saya ini siapa? Boleh minta seperti itu. Akhirnya saya beranikan berdoa begini saudara. Kalau boleh saya minta kemurahan Tuhan yang lebih besar dari Hizkia. Sebab saya bukan siapa-siapa. Ya udah, saya pasrah. Tuhan nggak ngomong, oke, nggak ada nabi yang bilang oke, enggak. Kalau Hizkia ada nabinya loh. Oke, dikasih 15 tahun. Ini nggak ada saudara, semua pada ketakutan. Saya tenang aja ya. Puji Tuhan sekarang saya berdiri di sini. Nah, maksud saya saudara, saya ingat selalu ucapan ini. Enggak perlu minta, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Sekalipun saya harus lewat. Nanti kan kita ketemu lagi di sana kan. Ya, jadi maksud saya itu saya praktekkan sebenarnya sudah cukup lama juga saudara ya. Karena saya percaya Tuhan lebih peduli daripada saya peduli diri sendiri. Dia tahu mana yang lebih baik buat saya daripada saya sendiri. Ya, lewat ayat-ayat ini saudara ya. Kesaksian saya lupakan, begitu ya. Kesaksian Injil, kita lihat. Jangan tiru saya, tapi itu tiru Injil. Ya. Nah, saudara, ada dua macam doa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Doa yang pertama, doa yang tidak dikabulkan. Doa yang tidak dikabulkan. Itu dicatat dalam Yakobus 4 ayat 1-3. Di sini dikatakan begini. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu enggak memperolehnya. Lalu kamu membunuh iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena
kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi ada doa yang salah, saudara. Kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu, keinginan-keinginanmu. Tetapi Alkitab mengajarkan ada doa yang pasti dijawab Tuhan, yang pasti kita terima. Itu dicatat dalam 1 Yohanes 5. Ayat 14 sampai 15. 1 Yohanes 5 ayat 14 15. Itu doa yang dijawab Tuhan. Yohanes mencatat begini. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja kalau sesuai dengan kehendaknya. Maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi maksudnya saudara, ketika kita berbicara seperti ini, kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, kita meminta sesuai dengan kehendak Allah, karena kita tahu bahwa sesungguhnya Allah lebih tahu dari apa yang kita inginkan. Tuhan lebih tahu daripada apa yang baik dari yang kita pikirkan. Sehingga kita berserah kepada Dia. Sebenarnya doa orang yang benar adalah doa orang yang beriman. Doa orang yang beriman adalah doa yang punya keyakinan akan kebaikan Tuhan. Akan rencana Tuhan, akan kuasa Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur bahwa kehendaknya pasti dilaksanakan. Bukan berarti bahwa kita nggak boleh punya keinginan untuk berdoa. Bukan berarti bahwa kita nggak boleh punya permohonan-permohonan, saudara. Tetapi doa membantu kita untuk menyelaraskan keinginan kita dengan rancangan Allah. Itu doa yang benar. Meluruskan keinginan kita dengan sejalan dengan rencana Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan, Roh membantu kita dalam berdoa. Kita tidak tahu caranya berdoa. Ya, Roma 8:26 ayat 28. Roh sendiri berdoa untuk kita dengan Allah dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Roh Kudus membantu kita. Nah, Roh Kudus bagaimana membantu kita? Dengan cara kita mengerti kehendaknya. Bagaimana cara mengerti kehendaknya? Dengan membaca firman Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus mengilhamkan kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Semakin banyak kita mengerti firman Tuhan, semakin banyak kita mengerti kehendak Dia dalam hidup kita. Sehingga ketika kita tahu kehendak Dia dalam hidup kita akan berdoa sesuai dengan kehendaknya. Kita lebih yakin percaya bahwa Dia punya rancangan yang terbaik buat kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah doa orang yang benar, doa orang yang beriman. Dengan motivasi yang benar dan juga dengan cara yang benar. Kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Perlu saya ulang dari awal? Kalau belum amin, kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita dan menyerahkan apa yang kita hadapi ke depan sana karena kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.